Alhamdulilladzi anzala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwajan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, innamal huwa ilahul wahid. Allahu la ilaha illa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Qala rabbis hroli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Saudaraku, alhamdulillahirabbil alamin, maha suci Allah, segala pujian kemuliaan Allah yang menurunkan atas hambanya kitab Al-Quran dan tidaklah dia jadikan kepadanya kebegoan. Puji syukur senantiasa kita panjatkan pada Allah. Pada waktu ini, kesempatan ini kita bisa dipertemukan di dalam majelis ini. Di tengah-tengah hiruk-pikuk kesibukan dunia, kita masih diberikan kesempatan untuk nanti akan belajar bersama-sama yang berkaitan dengan petunjuk Allah yang ada di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan menguatkan keimanan kita semuanya. Saudara, bahwa banyak ungkapan atau ada ungkapan banyak orang terperdaya kehidupan dunia. Hal ini merujuk pada kondisi banyak orang yang terlalu fokus pada kesenangan dan kenikmatan duniawi sehingga mereka melupakan akhirat. Kehidupan dunia seringkali digambarkan sebagai permainan dan senda gurau dan bersifat sementara untuk kehidupan akhirat itu sebenarnya adalah tujuan yang kekal. Karena berhasil diperdaya tentang kehidupan dunia tadi, maka kebanyakan manusia itu bekerja keras, banting tulang, tidak mengenal bagikan kuda, tidak kenal waktu. Mereka tidak sadar bahwa dunia ini adalah bukan tempat untuk menetap, tapi kita itu hanya sekedar lewat di dunia ini. Ungkapan ini mengandung makna bahwa kehidupan dunia ini hanya sifatnya sementara dan tidak kekal. Inilah konsep penting dalam banyak ajaran agama yang menekankan bahwa tujuan utama manusia adalah kehidupan akhirat. Surat ke-29 ayat 64, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahun wa la'ibun wa ila daral akhirata la yahayanu law kanu ya'lamun. Yang artinya, dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan olok-olok dan permainan. Sesungguhnya kampung akhirat adalah kehidupan yang sebenarnya kalau mereka mengetahui. Tujuan hidup seorang muslim adalah akhirat, bukan dunia. Akhirat ataupun surga itu merupakan puncak cita-cita dari seorang muslim, termasuk kita semuanya. Orang yang beriman dan berakal memandang dunia dan akhirat tentu dengan sudut pandang yang benar. Seharusnya demikian, bahwa dunia hanyalah tempat bermain. Yang namanya tempat bermain itu ya ibaratnya anak-anak itu yang selama sepanjang pagi, sepanjang siang, sepanjang sore mereka hanya bermain, dolanan. Tapi nanti suatu saat mereka harus pulang kembali ke rumah. Demikian pula kita. Kita itu kan juga hanya diibaratkan sebagai anak tadi yang sedang bermain tadi, dan kita suatu saat juga akan pulang. Pulang kita itu kepada Tuhan itu nanti di akhirat. Lalu bekal apa yang harus kita bawa? Apakah harta, atau rumah mewah, atau uang yang selalu kita kejar dan kita simpan bertumpuk-tumpuk sehingga sampai lupa sholat, lupa jumatan, lupa ngaji, dan ibadah-ibadah lain seperti puasa, infak, sedekah, dan lainnya itu semuanya dilupakan. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah kita tidak boleh mencari dunia? Maka Allah memberi jawaban melalui Al-Quran di dalam surat ke-28 ayat 77. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wallahu wala tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah apa-apa yang Allah berikan kepadamu untuk kampung akhirat, dan jangan lupa bahagiamu di dunia, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu, dan jangan mencari kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang merusak.
Bila kita kaji lebih dalam ayat ini, maka akan kita temukan nasihat-nasihat yang sebenarnya sangat berharga. Jadi kita itu diperintah untuk mengutamakan akhirat, maka dunia itu akan mengikutinya, bukan sebaliknya. Karena kebanyakan manusia justru mendahulukan dunia, kemudian justru akhiratnya itu dilupakan. Itu adalah sesuatu hal yang terbalik. Nah, saudara semuanya, kita harus tahu dan kita wajib tahu sesuatu hal yang terbalik itu pasti akan mencelakakan kita. Tidak akan enak sesuatu hal yang terbalik itu. Contohnya apa? Kita diberi badan, diberi fisik seperti ini kan kita nyaman untuk beraktivitas kemana-mana. Coba kalau kita tuh terbalik, kakinya ditaruh di atas, pasti akan menyusahkan kita. Demikian pula Anda punya mobil, punya sepeda motor yang bisa untuk beraktivitas kemana-mana, sangat nyaman untuk kita kendarai. Tetapi bagaimana kalau kondisi itu dibalik? Mobilnya dibalik atau kendaraannya dibalik, rodanya di atas. Pastilah hal itu akan menyengsarakan kita semuanya. Mestinya demikian. Jadi sesuatu hal yang terbalik itu pasti akan menyusahkan kita semuanya. Dan kita wajib tahu. Demikian pula kalau kita mendahulukan dunia dan melupakan akhirat, pastilah kita semuanya itu akan celaka. Oleh karena itu mestinya kita tuh mencari akhirat dulu, baru dunianya itu nanti akan mengikuti atau menyertai. Maka monggo selagi kita masih sempat dan sehat, mari kita manfaatkan waktu itu sebaik-baiknya dengan kesadaran penuh bahwa usia dan kehidupan ini ada akhirnya. Dan mencari akhir yang baik atau husnul khotimah itu adalah kuncinya. Di dalam surat Al-Qasas ayat 77 ini juga memberi nasihat agar kita itu berbuat baik kepada orang lain. Kalau kita berbuat baik sesuai dengan kasih sayang Allah, maka betapa seharusnya kita dapat menjadi rahmatan lil alamin bagi seluruh manusia dan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain. Allah juga melarang manusia itu berbuat kerusakan, baik kerusakan fisik maupun kerusakan akidah. Kerusakan fisik jelas, kerusakan akidah ini yang kita tidak menyadari. Kerusakan akidah itu seperti apa? Misalnya kita ngaji kok isinya itu hanya nyanyi itu namanya merusak akidah. Hukum Allah itu harus ditaati dan ditegakkan. Dengan nyanyi itu sampai kapanpun, selama itu orang tidak akan memahami perintah-perintah atau hukum Allah. Tidak akan mendapat manfaat apapun ketika kita di masjid itu isinya hanya nyanyi berdiri ke sana kemari. Itu namanya merusak akidah. Demikian juga orang yang dikasih paham tentang pengertian ayat-ayat Al-Quran, tetapi enggan untuk melaksanakan karena alasan kesibukan dunia, itu juga sama halnya merusak, melemahkan hukum-hukum Allah yang mestinya harus dipahami dan dilaksanakan. Apabila tidak melaksanakannya, maka itu disebut fasik. Mari perhatikan surat ke-9 ayat 24. Qul ikana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa isyaratukum wa amwaluk tartumuha wa tijaratun tahsawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihad fi sabilihi fatarabasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakanlah, jika bapak-bapakmu dan anak-anakmu dan saudara-saudaramu dan istri-istrimu serta relasimu dan harta-harta yang kamu usahakan dan urusan perniagaan yang kamu takut kebangkrutannya serta tempat-tempat atau rumah tinggal yang kamu ridhoi, itu semuanya lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, serta berjuang pada garis hukum Allah, maka tunggulah Allah hingga Allah mendatangkan perintahnya. Dan Allah tidak menunjuki kaum yang fasik. Muslimin yang dimuliakan Allah, surat 9, surat At-Taubah ayat 24 ini berisi peringatan yang keras dari Allah kepada umat Islam agar kita tidak terlalu mencintai dunia seperti harta, keluarga, relasi, anak maupun istri, rumah-rumah. Kecintaan kita semua itu melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, serta berjuang atau berjihad dalam jalan Allah. Itu Allah melarangnya. Juga larangan untuk mengutamakan kesenangan dunia daripada berjuang di jalan Allah. Ayat ini turut sebagai teguran bagi seluruh manusia yang malas berjuang
malah sholat Jumat karena terikat dan kesenangan duniawi. Dalam konteks Islam mengandung makna bahwa kehidupan akhirat yang kekal harus menjadi tujuan utama dalam hidup seorang muslim. Namun bukan berarti kita mengabaikan dunia. Perlu keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat adalah kunci kebahagiaan, di mana dunia itu dipandang sebagai ladang, artinya untuk beramal dan mempersiapkan diri menuju akhirat. Lupa Tuhan karena kesibukan dunia adalah masalah umum yang banyak dihadapi banyak orang. Dan alhamdulillah kita terpanggil untuk mendatangi majelis ini, artinya kita tidak melupakan akhirat. Kesibukan dan tuntutan manusia seringkali membuat kita lalai akan peringatan Tuhan. Lupa berdoa, lupa beribadah, semuanya itu karena kesibukan dunia. Namun sebetulnya ada cara untuk tetap terhubung dengan Tuhan di tengah-tengah kesibukan kita, yaitu utamakan urusan dengan Tuhan, lalu hidupmu akan merasa tenang. Surat ke-33 ayat 36, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakunu lahumul khiyaratu min amrihim wa ma ya'silaha wa rasulahu faqad dolalan ba'ida, dolalan mubina. Dan tidaklah bagi mukminin dan tidak pula mukminat ketika Allah dan Rasulnya melaksanakan perintah bahwa pada mereka ada pilihan dari urusan mereka. Artinya apa? Bahwa urusan dengan Allah dan Rasul itu harus dipilih atau dilaksanakan terlebih dahulu. Dan siapa yang menyangka Allah dan Rasulnya maka sungguh dia sesat pada kesesatan yang nyata. Jadi berlomba untuk mencari dunia maka akan menyebabkan hati kita itu menjadi gersang, menyiratkan bahwa terlalu fokus pada pencapaian dunia dapat membuat hati menjadi kering dan kehilangan kedamaian spiritual. Ini adalah peringatan tentang bahayanya cinta dunia yang berlebihan dan pentingnya keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Sesibuk apapun, sekali lagi, sesibuk apapun, maka mendahulukan akhirat itu harus dipilih terlebih dahulu. Artinya mengandung makna bahwa dalam kesibukan apapun, seorang muslim seharusnya tetap memprioritaskan persiapan untuk kehidupan di akhirat nanti. Meskipun dunia dan segala kesibukannya itu penting, kehidupan akhirat jauh lebih kekal dan lebih abadi. Oleh karena itu, seorang muslim perlu menyeimbangkan antara bekerja untuk dunia dan beramal soleh untuk akhirat dengan niat yang lurus dan menjadikan akhirat itu menjadi tujuan utama. Jadi jangan melupakan segalanya karena hanya urusan dunia, sehingga kita lupa sholat, lupa ngaji, lupa puasa, sedekah, tidak jumatan hanya karena mengejar dunia. Dunia itu kalian harus tahu, semakin kita kejar, dia akan semakin lari. Jangan sampai kehidupan kita dikuasai oleh urusan dunia. Artinya apa? Hidup kita itu diperbudak oleh pekerjaan. Jangan seperti binatang ternak. Kalau kita itu hidup diperbudak oleh pekerjaan atau dunia, itu Allah menggambarkan seperti binatang ternak. Binatang ternak itu seperti apa? Ya binatang ternak itu kerjanya hanya makan, tidur, kawin, terus mati. Ya seperti itu. Apakah kita akan seperti itu kehidupannya, mulai kehidupan kita? Sungguh hina kalau seperti itu. Dunia ini hanya sementara, sedangkan akhirat itu kebahagiaan abadi, atau justru akan menjadi kesengsaraan yang abadi akibat kita melupakan. Maka Allah memberi pelajaran mulai surat ke-57 ayat 20 berikut ini. Iklamu anamal hayawatu dunya naibun walahun wa zinatun wa tafarraqu bainakum wa takasuru fil amwalik fil aliwal awal kama salil huibi ajabal kufaro nabatuhu sumaya iju fatarahu musmaron sumaya kunu utama wa fil akhirati adabun sadid wa maghfiratu minallahi wa ridwan wa ma hayatud dunya ila mata'ul hurur, yang artinya sebagai berikut. Ketahuilah ini adalah istilah yang sangat penting. Cara Jawa ini ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah permainan dan olok-olok dan perhiasan serta saling menyombongkan di antara kamu dan saling memperbanyak anak dan harta
kemudian layu, dan kamu lihat dia kuning kemudian hancur. Dan di akhirat itu ada siksaan yang sangat dan ampunan dari Allah dan keridhaannya. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kelengkapan yang memperdaya atau fatahul hurur. Ayat tersebut mengingatkan kepada kita semuanya bahwa kehidupan dunia hanyalah permainan dan sendaguro, perhiasan serta bermegah-megahan, berlomba-lomba, saling menyombongkan. Anaknya banyak, punya kehidupan semuanya, menjadi orang semua, menjadi orang-orang berpangkat semua, dan harta yang melimpah itu yang menjadi kesombongan dari orang-orang selama ini. Bahwa kehidupan dunia juga diibaratkan seperti tanaman yang subur setelah hujan, mestinya kan panen setelah hujan itu, benar hujan. Tapi justru kemudian mengering dan justru hancur. Ini kan mengecewakan sangat sekali. Ayat ini menekankan bahwa kehidupan dunia dan akhirat itu kehidupan akhirat itu lebih baik dan kekal serta mengandung ampunan dan keridhaan dari Allah. Ungkapan bahwa dunia ini adalah fata morgana adalah perumpamaan yang menggambarkan bahwa kehidupan dunia adalah bersifat sementara, semu dan menipu, mirip seperti halnya fata morgana yang terlihat nyata, namun ketika didekati dia akan hilang. Demikian juga dunia yang selama ini kita kejar lumayan bermegah-megahan, tapi artinya nanti kita tidak bisa mundur. Yang akan kita unduh, yang akan kita panen ya amal soleh itu. Maka alam kerugiannya kalau kita tidak punya amal untuk persiapan di akhirat nanti. Kita lupa dunia, kita lupa akhirat hanya karena kesibukan dunia. Mudah-mudahan kita tidak di pemahamannya tidak terbalik seperti itu, karena sekali lagi bahwa sesuatu hal yang terbalik itu justru akan menyengsarakan seluruh manusia. Apapun yang terbalik pasti akan membuat kita celaka. Demikian juga pemahaman tentang dunia dan akhirat. Akhirat dulu, baru dunia itu nanti akan mengikutinya. Demikian, mudah-mudahan Allah ridho. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir walil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.